wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zuldir Gadini SE, MSIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Keuangan, beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mini riset saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal atas Pengelolaan Kas pada Usaha Laundry Kita. Baik, seperti yang teman-teman ketahui, kas merupakan aset paling liquid dan paling rentan terhadap kesalahan maupun kecurangan, terutama pada usaha mikro yang sebagian besar transaksinya dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, pengendalian internal atas kas menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan aset dan keandalan pengelolaan keuangan. Mini riset ini dilakukan pada usaha laundry kita yang merupakan usaha mikro dengan sistem pengelolaan kas yang masih sederhana dan belum terstruktur secara formal. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya pencatatan kas yang belum sistematis, tidak adanya pemisahan fungsi, serta pernah terjadinya kehilangan kas, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengendalian internal terhadap pengelolaan kas pada usaha laundry kita, khususnya pada penerimaan dan pengeluaran kas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan pemilik serta karyawan laundry kita. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan konsep pengendalian internal menurut teori dan kerangka kosong. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum usaha dari laundry kita ini. Jadi, usaha laundry kita ini merupakan usaha jasa laundry skala UMKM yang beroperasi secara harian dengan transaksi sebagian besar secara tunai. Struktur organisasi usaha ini sangat sederhana, terdiri dari pemilik usaha dan 3 orang karyawan. 1 karyawan merangkap sebagai bagian administrasi dan keuangan, sementara 2 lainnya bertugas pada proses pencucian dan proses penyetrikaan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kas terpusat pada 1 orang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pencatatan kas. Baik, kita masuk pada hasil penelitian dari mini riset ini. Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada laundry kita belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan utama. Pertama, tidak adanya pemisahan tugas secara tegas, fungsi penerimaan kas, penyimpanan kas, dan pencatatan keuangan dilakukan oleh 1 orang karyawan. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan kas. Kedua, sistem otorisasi dan pencatatan kas masih lemah. Penerimaan kas tidak selalu dicatat secara rutin, pengeluaran kas hanya didukung oleh nota tanpa pencatatan akuntansi, serta tidak digunakan dokumen bernomor urut. Akibatnya, transaksi kas sulit ditelusuri dan diawasi. Ketiga, praktik pengendalian yang sehat belum diterapkan, seperti pemeriksaan kas secara berkala, pencucian fisik kas dengan catatan, dan pemeriksaan kas oleh pemilik usaha. Keempat, dari sisi sumber daya manusia, karyawan administrasi belum memiliki kompetensi akuntansi yang memadai dan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pencatatan dan pengendalian kas. Secara keseluruhan, kelemahan ini semakin diperparah dengan minimnya pengawasan langsung dari pemilik usaha, karena pemilik sering berada di luar daerah. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan kas pada usaha laundry kita belum efektif. Sistem yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kas usaha, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kehilangan kas. Adapun saran dalam penelitian ini menyarankan agar laundry kita mulai menerapkan prosedur pengendalian internal sederhana seperti pemisahan tugas meskipun terbatas, pencatatan kas harian, penggunaan bukti transaksi bernomor urut, serta peningkatan pengawasan dari pemilik usaha. Langkah-langkah ini dapat diterapkan tanpa harus menambah jumlah karyawan, namun dapat meningkatkan keamanan dan akuntabilitas pengelolaan kas. Demikian review riset yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.